Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Mantap, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semua berarti sudah siap untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nah, jadi coba dulu sekarang diperiksa temannya di samping belakangnya. Ada yang tidak hadir? Hadir semua nak? Oke, mantap ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Oke, Gomos, silahkan. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami melaksanakan pelajaran, berikan kami kepintaran agar bisa menjawab soal-soal dari diri kami, Tuhan. Dan juga berikan kami kesehatan dan panjangnya Tuhan, dan juga lindungilah guru-guru kami dan orang tua kami dimanapun mereka berada. Dan inilah doa Tuhan yang disampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, nah mungkin kalian bertanya ya kan, kenapa ini Pak kami digabungkan? Nah, jadi untuk hari ini Bapak akan mengajar di 2 kelas karena guru kelas 4 tidak hadir pada hari ini, sedang sakit. Oke, bisa semua? Bisa. Nah, jadi untuk hari ini kelas 4 akan belajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sedangkan kelas 5 nanti kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, bisa semua? Bisa. Sekarang silakan masuk ke kelasnya masing-masing. Oke anak-anak, jadi tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa hari ini kalian akan belajar mata pelajaran apa nak? Iya, pendidikan Pancasila ya. Nah, jadi hari ini kalian akan belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, melalui teks bacaan kalian akan dapat memahami apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, nak, kalian akan mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Paham semua? Iya. Jadi sekarang coba keluarkan bukunya. Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi nilai-nilai terkandung dalam sila Pancasila, sekarang coba kalian mengingat lagi apa saja lambang-lambang di dalam sila Pancasila. Sila yang pertama apa lambangnya? Kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima. Bisa semua? Bisa, Pak. Ya, jadi sekarang itu kalian kerjakan. Bapak akan ke kelas 5. Paham? Oke, kerjakan dengan baik dan tertib ya, nak. Oke anak-anak,
Tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar mengenai apa, Nak? Iya, mengenai kalimat tanya. Nah, jadi ada berapa kalimat tanya yang masih kalian ingat? Ada 6. Oke, siapa yang masih ingat? Iya, Nova. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana? Ya, benar. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, nah jadi hari ini kita akan belajar materi mengenai kalimat perintah. Ya, kalimat perintah. Pernah mendengar kalimat perintah? Iya, di dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan, ya kan? Kalimat perintah. Perintah berarti menyuruh, ya kan? Menyuruh untuk melaksanakan suatu hal. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah, yang pertama, melalui teks bacaan kalian dapat memahami apa yang dimaksud dengan kalimat perintah. Yang kedua, kalian dapat menemukan penggunaan kalimat perintah di dalam kehidupan sehari-hari. Paham semua? Oke, nah jadi sekarang, nah, coba buka bukunya halaman 134. Buku paket halaman 134. Sudah dapat, Nak? Iya, di situ terdapat materi mengenai kalimat perintah. Nah, jadi apa itu kalimat perintah? Nah, kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyatakan ajakan, harapan, dan larangan. 3 tadi isinya, kan? Apa yang pertama, Nak? Ajakan. Yang kedua, harapan. Yang ketiga, larangan. Nah, yang pertama, kalimat perintah tadi bersifat ajakan. Biasanya diawali dengan kata apa? Ayo. Apa lagi, Nak? Ayolah. Lalu? Mari. Lalu? Marilah. Nah, ada yang bisa membuat contoh satu kalimat perintah yang bersifat ajakan? Ada? Ayo, ada yang bisa. Tunjuk tangan. Oke, Juan. Ayo Gomos pergi ke kantin. Iya, ayo Gomos pergi ke kantin. Berarti artinya itu apa? Untuk mengajak, ya kan? Mengajak si Gomos pergi ke kantin. Oke, yang pertama. Yang kedua, kalimat perintah yang bersifat harapan. Oke, kalau kalimat perintah yang sifatnya harapan biasanya dimulai dengan kata hendaknya. Apa tadi, Nak? Hendaknya atau harap. Harap biasanya dapat kita temukan di tempat-tempat penjualan gitu, kan? Harap antri, ya kan? Harap antri dengan tertib. Artinya penjualnya berharap kita dapat antri dengan tertib. Itulah maksudnya kalimat perintah, Nak, yang sifatnya itu harapan. Oke. Yang ketiga bersifat apa, Nak? Larangan. Nah, berarti artinya ini apa? Kita disuruh supaya tidak melakukan hal tersebut. Namanya juga larangan. Kalau dikatakan larangan, berarti hal yang tidak boleh dilakukan.
Kalimat yang sifatnya menyatakan larangan biasanya dimulai dengan kata jangan. Apalagi nak? Janganlah. Apalagi? Iya, dilarang. Ini sering kita temukan ini, apalagi kalau di rumah sakit. Pernah ke rumah sakit? Pernah melihat kata dilarang? Dilarang apa coba? Iya, apalagi? Apa Ika? Iya, dilarang menginjak rumput. Apalagi nak? Dilarang merokok. Iya, dilarang merokok. Nah, itu maksudnya supaya para keluarga yang mau melihat pasien jangan merokok di tempat tersebut. Paham semua? Oke, sejauh ini ada pertanyaan nak? Ya, nah jadi sekarang cobalah kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Nah, jadi sekarang tugas yang akan kalian kerjakan adalah masing-masing kelompok ya nak. Tuliskan 2 kalimat perintah berdasarkan sifatnya. Oke? Nah, jadi tadi sifatnya ada berapa? 3 ya kan? Ada 3. Ajakan, harapan, larangan. Nah, sekarang tugas kalian masing-masing sifat tersebut tuliskan 2 kalimat perintah. Paham nak? Paham semua? Ya, ada pertanyaan? Oke, nah jadi sekarang kalian kerjakan dengan tertib. Sembari kalian mengerjakan, Bapak akan kembali ke kelas 4. Bisa semua? Bisa, Pak. Oke anak-anak, sudah selesai tadi yang Bapak suruh untuk dikerjakan? Sudah. Jadi siapa mau menyampaikan? Oke, kalau sudah. Akan yang lain. Lambang-lambang Pancasila. Pertama, bintang. Kedua, pantai. Ketiga, pohon beringin. Keempat, kepala pantai. Dan kelima, terakhir, balikan nafas. Oke, tepuk tangan untuk temannya. Ya, itu dia lambang-lambang sila Pancasila. Nah, sekarang kita kembali ke topik pembelajaran kita. Apa tadi? Tentang apa? Nilai. Iya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Pancasila itu adalah dasar negara kita. Maksudnya di situ Pancasila inilah sebagai pedoman atau pandangan hidup dalam bermasyarakat. Nah, jadi ada 5 sila Pancasila. Setiap sila itu memiliki nilainya masing-masing, memiliki nilai yang berbeda ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa bunyi sila yang pertama? Bunyinya Kevin. Apa yang pertama nak? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu contoh nilai sila Pancasilanya adalah menganut agama. Ya, di Indonesia ini harus menganut agama. Ada berapa agama di Indonesia? Ada 6. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba dulu si Stephen dulu. Apa saja Stephen? Islam. Kristen, oke. Katolik. Good. Ya. Konghucu, oke benar ya. Nah, ada 6.
Jadi di sini warga Indonesia itu bebas untuk memeluk agama apapun ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa bunyinya? Ya, manusia yang adil dan beradab. Ayo coba siapa yang tahu apa nilainya? Harus bagaimana kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Saling? Iya, saling tolong menolong, memanjat kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya kita harus mampu untuk menolong orang lain. Nah, yang ketiga, apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Nilainya itu adalah tentang cinta tanah air. Apa maksudnya cinta tanah air? Dicintai tanah air itu? Bukan, artinya salah satu contohnya itu harus bangga dengan apa yang dimiliki negara kita, mencintai produk-produk Indonesia ya nak. Oke, sekarang yang keempat, apa bunyinya nak? Oke, itu. Jadi nilainya itu apa? Yang tahu? Apa? Iya, bermusyawarah kata si Mika. Bermusyawarah, apa artinya bermusyawarah? Nah, pembicaraan atau mengadakan rapat, ya kan? Mengadakan rapat musyawarah untuk mufakat. Kita adakan rapat untuk mendapatkan sebuah hasil, untuk mendapatkan suatu tujuan yang ingin kita capai. Contohnya di desa kita ini, ya kan? Di desa kita ini, kalau ada sesuatu yang ingin dilakukan di desa, pasti kepala desa itu mengundang wakil masyarakatnya. Itu disebut kepala dusun untuk mengadakan rapat. Contohnya ingin mengadakan kegiatan gotong royong, pasti harus dilakukan dulu rapat untuk menentukan kapan waktu yang tepat dilaksanakannya gotong royong tersebut. Sampai sini Pak? Oke, masih ada satu lagi ya, kena sila yang kelima. Apa yang kelima? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai Pancasilanya itu paling bisa kita pahami dari kata keadilan. Artinya harus ada adil di dalam negara kita ini. Artinya contohnya bersekolah, nak. Gak harus yang kaya bisa bersekolah, ya kan? Semua masyarakat Indonesia bisa bersekolah. Itulah namanya adanya keadilan. Gak harus yang kaya bisa bersekolah, yang kurang mampu juga bisa bersekolah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Nah, jadi sekarang nak, cobalah kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Oke, jadi di sini ada yang akan membagikan lembar kerja kelompok ya. Nah, jadi nanti nah sekarang perhatikan dulu, perhatikan Bapak. Nah, di situ ada Bapak bagikan lembar kerja kelompoknya, ada gambar-gambar ya, karena tidak ada gambar-gambar suatu kegiatan dilakukan. Nah, contoh yang pertama, perhatikan gambar itu. Gambar yang pertama, mereka bagaimana itu, nak? Menggunakan pakaian adat yang berbeda, ya kan? Nah, jadi nak, dari gambar ini sikap apa yang tercermin? Iya, bangga dan cinta kebudayaan
Bangsa. Perilakunya bagaimana, nak? Perilakunya yang dilakukan. Apa yang dilakukan mereka? Memakai pakaian adat daerah di Indonesia. Lalu nilai-nilai Pancasilanya apa? Ya, persatuan dalam kebinekaan. Nah, masih ada gambar yang lainnya yang harus kalian kerjakan. Paham? Oke, nah jadi sekarang kalian kerjakan dengan baik, dengan tertib, dan Bapak akan kembali ke kelas 5. Bisa, nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, anak-anak, sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah selesai, kita akan bahas satu persatu. Nah, jadi di sini Bapak mau kan tadi ada 3 sifat kalimat perintah ya. Ajakan, harapan, dan larangan. Oke, kita mulai dari kalimat perintah yang sifatnya ajakan. Perwakilan kelompok 1, nak. Yang lain diperhatikan. Apakah kalimat perintah yang sudah mereka buat itu benar atau tidak? Bisa? Bisa. Buat suaranya. Satu-satu ya. Tuliskan 2 kalimat perintah berdasarkan sifatnya. Kalimat ajakan adalah ayo belajar bersama teman-teman. Oke. Tuh. Apa tadi katanya? Ayo belajar bersama teman-teman. Apakah itu sudah termasuk kalimat perintah? Sudah, Pak. Apakah itu sudah bersifat ajakan? Sudah, Pak. Iya. Ajakannya bagaimana? Mengajak ngapain? Belajar. Belajar bersama Teman-teman. Oke, yang kedua, nak. Marilah kita pergi ke gereja bersama teman-teman setiap hari Minggu. Oke, sudah sifat ajakan? Sudah, Pak. Ajakannya apa? Pergi ke gereja. Iya, pergi ke gereja sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kalimat perintah yang sifatnya harapan. Kelompok 2. Silakan maju ke depan. Buat suaranya, Kael. Tuliskan 2 kalimat perintah berdasarkan sifatnya. 1. Harap memakai sabuk pengaman. Sifatnya harapan. Oke. Tadi harap memakai sabuk pengaman. Biasanya itu di mana? Mobil. Ya, dalam mobil. Harapannya apa? Memakai sabuk Iya, memakai sabuk pengaman supaya kita dapat berkendara dengan aman. Oke, bagus. Kedua, hendaknya kamu diam saat belajar. Sifatnya harapan. iya, hendaknya kamu diam saat belajar. Artinya ini kalimat perintah ini bisa disampaikan oleh guru ya kan? Berarti gurunya berharap kalian selama belajar dapat tertib. Oke, bagus kelompok 2. Tepuk tangan, nak. Sekarang yang terakhir kalimat perintah yang sifatnya larangan. Silakan kelompok 3. Tuliskan 2 kalimat perintah berdasarkan sifatnya. 1. Jangan meludah di tempat umum. Oke, jangan meludah di tempat umum. Apakah sifatnya itu sudah larangan? Sudah. Ya, nah. Yang kedua, Janganlah melakukan narkoba. janganlah melakukan narkoba. Bagaimana kelompok yang lain? Lebih tepatnya bagaimana itu, nak? Kalimatnya. Jangan mengkonsumsi narkoba ya, karena itu lebih tepatnya ya. Jangan mengkonsumsi narkoba. Oke, tapi sejauh ini sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, oke. Jadi sekarang coba perhatikan gambar yang ada di depan. Mungkin ada di buku kalian ya, nak? Halaman 135. Ada 3 gambarnya ya kan? Iya. Yang paling atas apa kalimatnya? Yang kedua? Yang ketiga? Oke.
ini termasuk kalimat perintah. Iya, kalimat perintah. Nah, sekarang Bapak tanya, yang merupakan kalimat perintah yang sifatnya larangan, yang mana? Dilarang menginjak rumput. Artinya kita dilarang untuk ngapain? Menginjak rumput yang ada, ya kan? Oke. Kalimat perintah yang sifatnya ajakan. Ayo ke museum. Artinya diajak kita kemana? Ke museum. Yang terakhir, harap tenang. Berarti itu kalimat perintah yang sifatnya harapan. Oke, jadi sekarang semua sudah paham mengenai kalimat perintah? Sudah. Oke, nah jadi sekarang silahkan nak kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Nah, jadi sekarang kita simpulkan pelajaran kita hari ini, ya. Jadi tadi kita sudah belajar mengenai kalimat perintah. Jadi coba sama-sama kita sebutkan apa itu kalimat perintah. Kalimat perintah adalah dua-duanya. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyatakan ajakan, harapan, dan larangan. Oke, sudah paham semua? Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, nah di sini Bapak akan bagikan soal evaluasi, ya. Soal berbentuk pilihan berganda. Jadi nanti kalian kerjakan, jawablah dengan benar dan tepat. Nanti akan Bapak periksa dan Bapak sampaikan nilai. Bisa semua? Bisa, Pak. Oke, nakku, jadi sekarang kalian kerjakan soal-soal tersebut. Jadi sembari kalian mengerjakan, Bapak akan kembali ke kelas 4. Bisa semuanya tinggal dengan tertib? Bisa? Oke. Oke anak-anak, sudah selesai? Sudah. Nah, jadi sekarang masing-masing kelompok nanti perwakilannya satu orang maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, silakan maju kelompok 1. Ini pertama saya menyampaikan sikap, perilaku, dan nilai Pancasila. Teman-teman, ini yang kedua. 1. Sikap, tertib pada melaksanakan ibadah. Perilakunya memakai pakaian adat mereka. Nomor 3. Nilai Pancasila, menganut agama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kita bahas dulu ya. Sebenarnya tadi masih kurang tepat, ya kan? Di bagian mana yang kurang tepat? Ada yang tahu kelompok yang lain? Iya, di bagian perilakunya, nah kurang tepat. Nah, sesuai gambar yang kedua, perilakunya apa yang mereka lakukan? Iya, melaksanakan ibadah, ya, melaksanakan ibadah sehingga nilai-nilai Pancasilanya adalah menganut agama, ya, menganut agama. Lalu apa? Rajin beribadah. Seperti itu yang kelompok 1. Paham kelompok 1? Paham, Pak. Iya, sekarang kelompok 2. Silakan maju. Kelompok yang lain perhatikan. Oke, teman-teman, saya akan memberitahukan gambar ketiga. Gambar ketiga ini sikapnya adalah melakukan musyawarah dengan tertib. Perilakunya mendengarkan dengan tertib.
Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang semua perhatikan lagi gambarnya. Ya, benar yang disampaikan kelompok 2 ya. Mereka itulah sedang melakukan musyawarah atau sedang melakukan rapat. Nah, dari gambar ini bisa kita ketahui sikap mereka itu musyawarahnya dilakukan dengan tertib. Perilakunya apa? Mereka mendengarkan ya. Karena bisa kita lihat di sini mereka seperti mendengarkan arahan dari depan dengan tertib. Lalu nilai-nilai Pancasilanya apa? Melakukan musyawarah untuk mendapatkan suatu mufakat. Oke. Nah, sampai sini sudah paham, Nak? Sudah paham? Iya, jadi coba tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Ya. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, jadi kita simpulkan pelajaran kita hari ini, kita sudah belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Contoh yang pertama tadi, sila yang pertama nilainya menganut agama. Sila yang kedua saling menolong. Sila yang ketiga tanah air. Sila yang keempat bermusyawarah. Sila yang kelima bersikap adil. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita pun harus kita terapkan nilai-nilai Pancasila. Paham semua? Paham, Pak. Oke, nah jadi sekarang Bapak akan membagikan soal evaluasi ke kalian untuk mengukur sudah sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kita hari. Di sana? Oke anak-anak, jadi itu soal pilihan berganda. Pilihlah jawaban yang benar. Oke, nah sekarang sembari kalian mengerjakannya, Bapak akan kembali ke kelas 5. Bisa semua? Bisa. Oke. Oke anak-anak, sudah selesai? Kalau sudah selesai, coba kumpulkan dari barisan pijama. Oke, nah jadi setelah Bapak periksa hasil kerja kalian hari ini, semua sudah mampu menjawab dengan baik ya, meskipun masih ada yang salah. Ya, di sini dia teman kalian kurang tepat menjawab. Kalimat perintah yang sopan di bawah ini adalah, ya dengarkan, kurang tepat dijawab ya. Ada 4 ya kan, ABC. Yang pertama, ambilkan air sekarang juga. Apakah itu sopan? Tidak ya anak, karena itu terlalu memaksa. Yang B, kamu harus menurut padaku. Apakah itu sopan? Tidak. Paksaan ya kan? Iya. Harus menurut, berarti memaksa. Yang C, tolong buang sampah itu ke tempatnya ya. Sopan? Ya, sopan. Yang terakhir, ayo cepat pergi dari sini. Sopan? Kesannya apa? Mengusir, ya kan? Jadi jawabannya adalah C. Tolong buang sampah itu ke tempatnya. Oke, yang lainnya sudah baik dan benar. Jadi anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdua. Oke, siapa yang mau maju ke depan? Ya silahkan berdoa. Oke anak-anak,
jadi sekianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri, selamat pagi anak-anak. Oke anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang coba kumpul mulai dari kamu. Oke, nah jadi tadi Bapak sudah memeriksa sebagian jawaban teman-temannya sudah baik, ya, sudah benar semua. Tapi ada tadi Bapak temukan yang masih salah menjawab di soal yang nomor 4, ya, nomor 4. Nah, pertanyaannya kan, contoh pengamalan sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Sila ketiga bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Contohnya itu di kehidupan sehari-hari ya. Melakukan gotong royong. Jadi itu jawaban yang lebih tepat ya. Melakukan gotong royong. Oke. Nah, selebihnya sudah bagus. Berarti kalian sudah memahami pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, jadi sekianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, mari kita berdoa. Nah, jadi coba dulu si Fer, ayo Fer, maju ke depan lah. Ini doa kita. Nah, jadi untuk pekerjaan di rumahnya, kerjakan soal yang ada